Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delma Peranisa, mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman angkatan 2017 dengan lokasi KKN Desa Sepakat, Kecamatan Lowakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada video ini saya akan menyampaikan proker individu saya dengan materi pelatihan pembuatan pakan ikan. Pengertian pakan. Pakan merupakan unsur penting dalam menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Sekitar 60-70% biaya untuk budidaya pembesaran ikan berasal dari pakan, sehingga perlu pengelolaan yang efektif dan efisien. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi adalah penyediaan pakan berkualitas baik dan murah dari segi ekonomi maupun kualitasnya. Salah satu faktor yang berperan dalam menentukan keberhasilan budidaya ikan adalah yang berkaitan dengan penyediaan makanan yang sesuai kebutuhan jenis ikan dan umur ikan. Nutrien pakan ikan. Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan. Untuk dapat tumbuh dengan baik, ikan pada umumnya membutuhkan nutrien atau gizi yang lengkap. Pakan untuk benih ikan harus mengandung gizi yang lebih tinggi sekitar 50%, sedangkan nutrisi pakan yang baik untuk pembesaran ikan pada umumnya berkisar antara 25-35% protein, 4-18% lemak, dan 10-20% karbohidrat. Aspek kebutuhan gizi pada ikan adalah sama dengan makhluk hidup lain, yaitu: pertama, karbohidrat. Fungsi utama dari karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Selain berfungsi sebagai nutrisi, karbohidrat juga dapat menjadi bahan perekat. Contoh sumber karbohidrat antara lain dedak halus, dapat diperoleh dari mesin penggiling padi, dan tepung jagung dapat juga digunakan jagung giling yang tidak terlalu halus. Selain sebagai sumber karbohidrat, tepung jagung ini juga mengandung protein nabati. Kedua, protein. Nutrien yang paling penting untuk menunjang pertumbuhan ikan adalah kandungan protein. Sumber protein pakan antara lain tepung ikan, tepung kedelai, tepung cacing, dan lain-lain. Ketiga, mineral. Mineral memainkan peran penting dalam membangun struktur tulang ikan dan dalam fungsi metabolisme. Mineral terdiri dari makromineral dan mikromineral. Makromineral ada dalam konsentrasi tinggi dalam tubuh ikan, diantaranya kalsium, magnesium, natrium, kalium, fosfor, klorida, dan sulfur. Sedangkan mikromineral antara lain adalah besi, seng, mangan, tembaga, iodium, kobalt, nikel, fluor, krom, silikon, dan selenum. Keempat, vitamin. Vitamin merupakan zat organik yang dibutuhkan ikan dalam jumlah kecil, namun perannya sangat vital. Perannya untuk mempertahankan kondisi dan daya tahan tubuh. Vitamin pada umumnya tidak dapat disintesis oleh tubuh ikan, jadi harus dipenuhi dari luar atau pakan kebutuhan vitamin akan menurun seiring dengan pertumbuhan besar ikan. Contohnya, vitamin A dibutuhkan untuk pertumbuhan dan vitamin C untuk menambah nafsu makan. Pembuatan pakan ikan. Bahan. Yang pertama ada tepung ikan. Penyediaan tepung ikan dapat dibeli sendiri atau langsung membeli dari pabrik. Tepung ikan ini merupakan sumber protein hewani. Ciri tepung ikan yang baik adalah berbau khas seperti bau ikan kering, warna kuning kecoklatan, bersih, kering, dan tidak bercampur dengan kotoran, tidak berbau tengik. Kedua, tepung terigu. Tiga, tepung jagung. Tepung jagung dapat dibuat sendiri dengan cara menggiling butiran jagung atau dapat membeli di kios pengecer pakan ternak. Tepung jagung merupakan sumber karbohidrat dan sedikit protein. Keempat, dedak halus. Dedak halus atau bekatul merupakan produk samping dari penggilingan gabah. Dalam pembuatan pakan ikan digunakan sebagai sumber karbohidrat. Pilihlah dedak halus atau bekatul yang masih segar dan baunya mirip bau beras. Bekatul harus kering dan tidak kasar. Bila bekatul digenggam terasa lembut atau halus dan gempelannya mudah pecah, berarti bekatul tersebut cukup baik.
Yang kelima ada tepung tapioka. Keenam minyak ikan. 7 mineral. Dan ke-8 vitamin. Beberapa jenis vitamin dan mineral dapat dibeli dari toko obat, toko makanan, atau kios pengecer pakan ikan atau ternak. Jenis mineral dan vitamin antara lain aquamix, premix, garam, mineral, vitamin C, vitamin B kompleks, dan lain-lain. Dan perlu diperhatikan jika membeli mineral baiknya memilih kemasan yang masih utuh. Bahan-bahan pakan ikan tersebut dapat ditambahkan antioksidan yang berfungsi sebagai pengawet. Prosedur atau cara kerja. Yang pertama, campurkan semua bahan tersebut ke dalam baskom, aduk hingga rata. Kedua, bila sudah tercampur, tambahkan air panas sebanyak 35-40% dari jumlah total campuran bahan. Ketiga, dalam pemberian air, lakukan secara sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga merata sampai bahan menjadi adonan berbentuk pasta. Keempat, kemudian masukkan adonan tersebut ke dalam mesin pencetak pelet. Jika Anda tidak memiliki pencetak pelet, bisa juga menggunakan semacam gilingan daging atau pembuatan kerupuk yang memiliki diameter, ukuran atau garis tengah dapat diatur sesuai keinginan, yakni 4-5 ml. Kelima, setelah itu potonglah pelet tersebut sepanjang 2 cm. Keenam, keringkan dengan cara di oven atau dijemur kurang lebih 5-6 jam dengan sinar matahari sampai kering. Kandungan nutrien. Tepung ikan, protein keras 52%, lemak 10%, komposisi 38%. Kandungan formula, protein keras 19,76%, lemak 3,8%. Tepung terigu, protein keras 45%, lemak 3%, komposisi 10%. Kandungan formula, protein keras 4,5%, lemak 0,3%. Tepung jagung, protein keras 8,6%, lemak 3,6%, komposisi 25%. Kandungan formula, protein keras 2,15%, lemak 0,9%. Dedak halus, protein keras 11%, lemak 16%, komposisi 15%. Kandungan formula, protein keras 1,65%, lemak 2,4%. Tepung tapioka, protein keras 2,6%, lemak 2,6%, komposisi 10%. Kandungan formula, protein keras 0,26%, lemak 0,26%. Minyak, protein keras 0%, lemak 0%, komposisi 1%. Kandungan formula, protein keras 0%, lemak 0%. Mineral, protein keras 0%, lemak 0%, komposisi 1%. Kandungan formula, protein keras 0%, lemak 0%. Jumlah dari komposisi ada 100%. Jumlah dari kandungan formula protein keras ada 28,32%. Jumlah kandungan formula lemak ada 7,66%. Jenis pelet ada dua macam. Yang pertama, pelet terapung. Pelet terapung merupakan pelet yang dibuat untuk bisa terapung di atas air kolam. Untuk bisa terapung di atas air, maka pelet dibuat ringan dengan membuat kadar air rendah 10-15%. Kelebihan pelet ini dapat disimpan lama karena sangat kering. Kedua, pelet tenggelam. Pelet tenggelam merupakan pelet yang dibuat untuk tenggelam di bawah air kolam. Untuk bisa tenggelam di bawah air, maka pelet dibuat berat dengan membuat kadar air tinggi 20%. Kekurangan pelet ini tidak dapat disimpan lama karena mengandung air yang tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.